Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tentang pengamalan Pancasila sila kelima. Dengan anggota saya sendiri Dilarani Tias dengan NIM 212088089 dengan Mbak Novi Oktaviani dengan NIM 212040990. Next slide. Next slide. Next slide, Mbak. Next. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sila kelima. Keadilan menurut Nurmis Bakri, istilah keadilan berasal dari pokok kata adil yang berarti memperlakukan dan memberikan sebagai rasa wajib sesuatu hal yang telah menjadi haknya, baik terhadap diri sendiri sama manusia maupun terhadap Tuhan. Adil dalam istilah keadilan sosial ini adalah khusus dalam artian adil terhadap sesama yang dijauhi oleh adil terhadap diri sendiri serta adil terhadap Tuhan. Lalu sosial, menurut Mr. Bakery, sosial berarti dari kata sosius bahasa Latin yang berarti kawan atau kawan atau teman. Dalam bahasa Latin ada suatu istilah homo hominus socius yang artinya manusia satu adalah teman manusia yang lain. Lalu seluruh rakyat Indonesia menurut Normis Bakery, yaitu rumusan seluruh rakyat Indonesia yang dimaksudkannya ialah sekelompok manusia yang menjadi warga negara Indonesia, baik berbangsa Indonesia, asli maupun keturunan asing. Demikian juga baik yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia maupun warga negara yang berada di negara lain. Dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini, dikembangkan perbuatannya yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu, dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama, yaitu kehidupan sosial. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, orang lain, bangsa, dan negaranya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Lalu macam-macam, next slide, Mbak. Lalu macam-macam keadilan. Macam-macam keadilan itu ada tiga. Yang pertama keadilan distributif, kedua legal, dan ketiga adalah kumulatif. Keadilan distributif, Aristoteles berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bila mana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Justice is done when equals are treated equally. Keadilan distributif sendiri yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan subsidi, serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Yang kedua adalah keadilan legal atau keadilan bertaat, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dan dalam masa ini pihak warga yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara. Plato berpendapat bahwa keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjadi kesatuannya. Dalam masyarakat yang adil, setiap orang menjalankan pekerjaan menurut sifat dasarnya yang paling cocok baginya, the man behind the gun. Pendapat Plato itu disebut keadilan moral, sedangkan untuk yang lainnya disebut keadilan legal. Yang ketiga yaitu keadilan kumulatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Keadilan ini bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles, pengertian keadilan ini merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan dan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya dan wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar mencerdaskan seluruh warganya. Lalu yang kedua adalah next slide, Mbak.
yaitu adalah nilai-nilai yang tercermin dalam sila kelima. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia selaku negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan warga Indonesia baik secara pribadi, selaku anggota masyarakat maupun selaku warga negara jadi aman, tentram, dan sejahtera. Upaya untuk mencapai arah tersebut memerlukan nilai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang menyangkut hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seluruh warga Indonesia tanpa membedakan agama, suku, bahasa, dan status sosial ekonominya. Setiap warga negara Indonesia harus diperlakukan adil sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Adapun nilai-nilai yang tercermin dalam sila kelima antara lain yang pertama adalah mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan kegotong royong. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan terhadap hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati orang lain. Yang kelima, suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik atau untuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum. Yang kesembilan, suka bekerja keras. Yang kesepuluh, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang terakhir, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan beragam sosial. Dalam keadilan dalam kehidupan sehari-hari, pengamalan sila kelima Pancasila terkadang tidak sesuai dengan makna yang terkandung dalam sila tersebut. Hal ini akan berakibat pada berubahnya sikap masyarakat Indonesia. Jika masyarakat Indonesia bersikap tidak sesuai dengan nilai dan norma Pancasila, maka bisa dikatakan bangsa tersebut kehilangan jati diri bangsa. Jika suatu bangsa kehilangan jati diri bangsa, mudah bangsa lain untuk menjajah bangsa Indonesia. Perilaku yang dipedomankan sebagai pengamalan Pancasila beserta pengamalan di masyarakat Indonesia yang diantaranya yang pertama, tadi adalah kita sudah bahas tentang mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Kita hidup di lingkungan yang masih berada di wilayah Indonesia, sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial sebaiknya memiliki sikap tolong-menolong antar sesama, gotong royong, tenggang rasa sama manusia tanpa membedakan ras, suku, jenis kelamin, dan agama. Namun di masa sekarang nampaknya sikap tersebut sudah meluntur. Banyak orang yang bekerja sehari suntuk hingga ia tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungannya, hingga timbul sikap acuh tak acuh dan individualis. Sikap yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Seharusnya kita sebagai rakyat Indonesia yang memiliki pandangan hidup Pancasila lebih mementingkan kepentingan sosial di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Penjabaran makna adil yang sesungguhnya terkadang memberikan pro dan kontra antar manusia. Adil dalam hukum yakni semua rakyat Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk membela negaranya. Rakyat Indonesia juga memiliki jaminan hak asasi manusia yang tertuang dalam UUD 1945. Hak asasi Hak asasi manusia tersebut mencakup hak atas kedudukan yang sama dalam hukum, hak atas penghidupan yang layak, hak atas kehidupan berserikat dan berkumpul. Yang keempat, menghormati orang lain. Setiap manusia memiliki hak-hak yang telah diperoleh dan dibawanya sejak lahir, yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia berlaku sejak ia lahir di bumi tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin. Dengan HAM, manusia memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Yang kelima, yaitu suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Untuk mengejar kehidupan yang lebih baik, manusia harus bekerja sama dengan manusia lain dalam masyarakat. Manusia yang mustahil dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kenyataan ini menimbulkan kesadaran bahwa segala yang dicapai dan kebahagiaan dirasakan oleh manusia pada dasarnya adalah berkat bantuan dan kerjasama orang lain di masyarakat. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Masih sering kita jumpai kasus-kasus suap, pungli, sogokan marak di segala bidang. Bukan hanya badan usaha milik pemerintah, badan usaha milik swasta juga dapat kita jumpai. Pungli, suap, sogokan, hal tersebut sangat merugikan masyarakat dan negara. Masyarakat dirugikan karena melakukan pengorbanan yang lebih banyak daripada perantauan yang telah diterapkan dan tidak memiliki kesempatan dan mendapatkan apa yang inginkan dikarenakan pungli, sogokan, dan suap. Sedangkan negara menderita kerugian dikarenakan sesuatu yang seharusnya benar kelak menjadi salah. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Indonesia memiliki hasil bumi yang sangat melimpah dari sektor pertambangan, perkebunan, pertanian, kelautan, dan lain-lain. Semua hasil bumi tersebut menjadikan Indonesia kaya akan hasil bumi. Walaupun demikian, banyak kekayaan Indonesia kita sebagai rakyat Indonesia tidak diperbolehkan untuk menggunakan kekayaan negara dengan berlebihan dan gaya hidup mewah. Karena di antara sumber daya alam tersebut tidak ada sebagian tidak dapat diperbarui dan masih banyak saudara kita yang memiliki kehidupan yang tak layak. Sedangkan Indonesia memiliki berjuta kekayaan yang seharusnya turut dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau kepentingan umum. Sering kita mendengar kasus koruptor yang menjamur di Indonesia. Korupsi dapat jadi karena koruptor melaksanakan hak-hak asasi manusia cenderung untuk berlebihan sehingga merugikan negara dan masyarakat. Yang kesembilan, suka bekerja keras. Kerja keras kita butuhkan untuk mengupayakan apa yang kita inginkan menjadi terwujud.
Perwujudan itu hendaknya dilakukan dengan langkah yang benar, sesuai dengan hukum, namun banyak orang yang mengupayakan perwujudan keinginannya tersebut dengan cara tidak sesuai dengan ajaran nilai Pancasila. Semisal menyuap, hendaknya kita sebagai bangsa Indonesia berpedoman Pancasila mengupayakan perwujudan sesuatu yang ia inginkan dengan kerja keras. Yang ke-10, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Banyak karya anak negeri Indonesia yang berprestasi berkarya. Hasil karya anak Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Hendaknya kita hargai dan kita dukung hasil karya mereka dengan hasil karya anak bangsa Indonesia yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, serta memberikan motivasi kepada anak negeri Indonesia lainnya. Yang terakhir, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan merata sosial. Pemerataan mereka Indonesia masih perlu dilaksanakan. Hal ini perlu dikarenakan pertumbuhan ekonomi antara daerah masih berbeda. Jika pertumbuhan perekonomian Indonesia tidak merata, ini menyebabkan ketertinggalan suatu daerah dengan daerah lain. Pemerintah dalam mengatasi hal ini menggalakkan pemerataan penduduk, pemerataan perekonomian dengan program pinjaman modal dan lain-lain. Dengan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Pancasila sebagai kepribadian bangsa mengandung nilai yang menuntun rakyat Indonesia untuk berperilaku selaras dengan ajaran Pancasila yang begitu banyak dan memiliki kemanfaatan bagi negara Indonesia guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia. Lalu untuk materi yang ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh Mbak Novi. Mbak Novi, tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Mbak Dela. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kenyataan keadilan pada masyarakat saat ini. Pancasila digunakan untuk mengatur masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan norma dalam kehidupan sosial. Tujuan utama Pancasila yaitu menyatukan bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Namun, masih ada daerah yang tidak sejalan dengan tujuan Pancasila, di mana terjadi kerusuhan yang berdasarkan golongan, ras, suku, dan agama tertentu. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila dan ketimpangan pembangunan di berbagai daerah. Penerapan Pancasila juga tidak merata dan hanya dipahami oleh kaum terpelajar dan negarawan. Masalah utama adalah ketidakadilan sosial di mana kekayaan dan kekuasaan hanya dirasakan oleh segelintir orang. Sedangkan kebanyakan masyarakat hidup dalam kemiskinan. Korupsi juga merupakan penyakit kronis yang merusak bangsa Indonesia, sehingga keadilan masih jauh dari terwujud. Pemerintah harus memperhatikan rakyat kecil, mengatasi ketimpangan tersebut, dan melaksanakan program yang pro rakyat. Pengelola sumber daya alam juga perlu dilakukan dengan lebih baik, tanpa melibatkan pihak asing yang mengabaikan kepentingan masyarakat pribumi. Jika pemerintah mengabdikan diri pada Pancasila dan undang-undang, jika pemerintah mengabdikan diri pada Pancasila dan undang-undang, kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Selanjutnya, upaya masyarakat dan negara agar masyarakat dapat mengimplementasikan nilai sila kelima. Realisasi dan perlindungan keadilan dalam hidup bersama dalam suatu negara berkebangsaan mengharuskan negara untuk menciptakan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah, maka negara kebangsaan yang berkeadilan sosial harus merupakan suatu negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga sebagai suatu negara hukum haruslah terpenuhi adanya 3 syarat pokok, yaitu yang pertama pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, yang kedua peradilan yang bebas, yang ketiga legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Kemudian konsekuensi sebagai
suatu negara hukum yang berkeadilan sosial, maka negara Indonesia harus mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama yaitu pasal 27. Ayat pertama yang berbunyi segala negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Di mana maknanya ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak ada diskriminasi di antara warga negara baik mengenai haknya maupun mengenai kewajibannya. Kemudian ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang bermakna pasal ini memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan yang merupakan jelmaan dari gabungan antara pokok pikiran kedua dan ketiga, yaitu keadilan sosial dan kedaulatan rakyat. Kemudian pasal 28. 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Maksud isi tersebut adalah bahwa setiap manusia, terutama warga negara Indonesia, sejak ia lahir mempunyai hak yang sama dalam hal untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Kemudian pasal 28B. Ayat yang pertama, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Maksud pernyataan tersebut adalah bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan di mata hukum. Jika tidak, maka keluarga tersebut tidak sah di mata hukum dan hak sebagai warga negara Indonesia tidak dijamin oleh negara. Ayat kedua, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang bermakna, setiap anak sejak dia lahir memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka sejak lahir anak tersebut harus diasuh dan diperlakukan selayaknya manusia. Tidak boleh ada yang melakukan kekerasan ataupun diskriminasi. Walaupun hal tersebut dilakukan oleh keluarganya sendiri. Jika terjadi kekerasan dan diskriminasi atas anak tersebut oleh keluarga sendiri, apalagi orang lain, maka orang yang melakukan kekerasan atas anak tersebut harus menerima hukuman yang sesuai hukum yang berlaku di negara. Kemudian pasal 28C, ayat yang pertama, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Maksud pasal tersebut, setiap orang berhak untuk mengembangkan diri dalam hal pendidikan, teknologi, dan pengetahuan, seni budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia, terutama rakyat Indonesia. Selanjutnya ayat kedua, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Yang bermakna setiap orang berhak memajukan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Setiap orang berhak mencalonkan dirinya untuk menjadi pilihan rakyat dalam hal pembangunan negara, dalam arti dapat ikut serta dalam pencalonan presiden, DPR, MPR, dan menteri, bupati, gubernur, bahkan RT. Atau jika terbeban dapat membangun bangsa secara sukarela melalui lembaga swadaya masyarakat atau semacamnya. Pasal 28D, ayat pertama, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang bermakna setiap orang berhak atas pengakuan dalam arti diakui oleh negara, jaminan, dan perlindungan dari negara itu sendiri, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat kedua, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Maknanya, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan imbalan yang pantas, memang tergantung kepada
persiapan para pencari kerja, tetapi pemerintah juga berkewajiban menciptakan banyak lapangan pekerjaan agar tingkat pengangguran semakin menurun dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Ayat ketiga, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang bermakna negara memberikan hak pada setiap warga atau masyarakat untuk ikut dalam berpolitik. Ayat keempat, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Maknanya tiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Berarti masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan negara serta ikut berpartisipasi dalam berbagai acara nasional seperti pemilu sebagai warga negara Indonesia. Pasal 28E, ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Maknanya setiap orang berhak untuk memilih agamanya sendiri, dalam arti dia nyaman dengan agamanya tersebut dan tidak berpindah-pindah agama dan pengajaran untuk menuntut ilmu. Memilih pekerjaan mana yang pantas untuk mereka dan sesuai dengan kualitas mereka masing-masing, dan memilih negara serta bertempat tinggal di negara pilihannya tersebut, tetapi atas dasar hukum dan pemerintah yang sah. Ayat kedua, setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Maknanya, serta pemerintahan memberikan kebebasan atas keyakinan yang diyakini oleh warga negara tersebut dan berhak atas pemikiran dan sikap yang mereka ambil di kehidupan sehari-hari, sesuai dengan hati murni yang mereka anggap benar selama semua itu tidak merugikan orang lain. Ayat ketiga, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Bermakna setiap negara menjamin atas kebebasan berorganisasi, berserikat, dan berkumpul dengan tidak merugikan pihak lain atau negara itu sendiri, dan mengeluarkan pendapat dengan bebas dan mendengarkan pendapat tersebut dengan baik, baik pendapatnya diterima ataupun tidak diterima. Pasal 28F. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Di mana bermakna setiap orang berhak untuk berbicara dan memperoleh informasi dari manapun dan mengembangkannya dalam masyarakat dengan menggunakan media yang telah tersedia dan tidak merugikan orang lain atau digunakan untuk mencari fakta, maka hal tersebut diperbolehkan. Pasal 28G, ayat 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Maknanya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara, baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan, maupun martabat dan harta benda yang dia miliki di bawah kekuasaannya. Setiap orang pun berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Ayat yang kedua, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Maknanya warga negara pun berhak untuk bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia. Dan untuk melindungi warganya, maka negara membentuk lembaga di bidang hukum untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Pasal 28H, ayat 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Maknanya setiap orang berhak untuk hidup dengan sehat dan bertempat tinggal yang bersih, aman, dan tentram,
untuk mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Misalnya dalam masyarakat yang tidak mampu diberi kartu sehat agar meringankan biaya mereka, tetapi tidak salah gunakan. Ayat kedua, setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Maknanya semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk apapun. Ayat ketiga, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Maknanya setiap orang itu berhak atas jaminan dalam bentuk sosial atau kebutuhan hidupnya untuk bertumbuh dan menjadi manusia yang baik dan berpendidikan. Ayat keempat, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Maknanya setiap orang itu memiliki hak pribadi dan yang milik pribadi itu tidak boleh ada campur tangan atau diganggu gugat oleh orang lain dengan tidak sopan. Pasal 28I, ayat 1, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi hidup di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Maknanya setiap orang lahir bukan untuk disiksa dan hak untuk tidak disiksa. Misalnya dalam sebuah kerjaan TKI masih banyak para majikan yang menyiksa pembantunya dan itu harus dilaporkan kepada yang berwajib agar merdeka dari segi hati dan rohani mereka dan kita harus diakui dalam hukum. Ayat 2, setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Maknanya setiap orang bebas atas perlakuan seseorang yang mendapat perlindungan dari pemerintah agar tidak terjadi lagi konflik atau perselisihan yang berkelanjutan dan berkepanjangan ataupun permasalahan yang sewaktu-waktu tidak diselesaikan atau tidak terpecahkan sama sekali. Ayat ketiga, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Maknanya budaya harus dihormati, dilestarikan, tidak memandang sebelah mata akan budaya kita dan tidak memberikan akibat perkembangan zaman budaya kita menghilang begitu saja. Kita harus menjaga dengan baik agar generasi muda bisa mengetahui budaya masing-masing. Ayat 4, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Maknanya pemerintah harus lebih memajukan atau memberikan hak penuh terhadap hak asasi manusia, agar semua pihak yang mempunyai hak asasi dapat menegakkan hak-hak mereka yang selama ini tidak pernah dianggap oleh pemerintah yang hanya mementingkan kepentingan sendiri atau tidak pernah menganggap serius hak asasi manusia yang tertindas selama ini. Ayat kelima, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Maknanya pemerintah sebaiknya membuat peraturan perundang-undangan yang berisikan bahwa hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan harus diperjuangkan agar tidak terjadi lagi perselisihan konflik yang menyangkut hak asasi manusia. Pasal 28C, ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maknanya orang itu harus saling menghormati satu dengan yang lain dan tidak ikut campur dalam hak-hak orang tersebut. Itulah pertandanya kita bernegara dan berbangsa. Ayat kedua, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang
dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan dan hak kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Maknanya setiap orang diharuskan untuk selalu mematuhi peraturan yang telah diberlakukan undang-undang, di mana bagi siapa yang tidak mematuhi peraturan atau melanggar peraturan perundang-undangan harus dikenakan sanksi yang lebih berat dari sebelumnya agar tidak terjadi pelanggaran perundang-undangan. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Maknanya bahwa negara Indonesia diberi kebebasan kepada rakyatnya untuk memeluk dan beribadat sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Menjalankan perintahnya adalah suatu kewajiban sebagai umat yang beragama. Kita harus saling menghormati antara pemeluk agama lain agar dapat terciptanya ketentraman dan toleransi antar pemeluk agama. Pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Maknanya dijelaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Untuk merealisasikan pasal tersebut, pemerintah merancang program wajib belajar 9 tahun dan telah menyelenggarakan pendidikan gratis melalui program BOS. Walaupun dalam pelaksanaannya masih ada pungutan-pungutan biaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ayat ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.